Remaja 18 tahun asal Jepang ini menghabisi seorang ibu muda dan bayinya, kemudian mengatakan di pengadilan bahwa dia menyembunyikan mayat mereka di lemari supaya Doraemon bisa menghidupkannya kembali. Kasus ini terjadi pada tahun 1999 dan dilakukan oleh seorang remaja bernama Takayuki Fukuda yang memiliki kecanduan terhadap pornografi. Kalian juga bisa dengerin cerita ini di Spotify, Noise, dan YouTube. Kehidupan awal. Takayuki Fukuda adalah anak sulung dari dua bersaudara yang lahir pada tanggal 16 Maret tahun 1981 di kota Hikari, prefektur Yamaguchi, Jepang. Sebelum menikah dan melahirkan Takayuki, ibunya diketahui sebagai seorang korban dari pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri yang mengakibatkan kehamilan. Kemudian ayahnya memutuskan bertanggung jawab untuk menikahi ibu Takayuki dan melahirkannya setelahnya. Meskipun keluarganya bisa dibilang sebagai keluarga kelas menengah ke atas, ayah Takayuki dikenal sangat temperamental dan selalu menuntut. Dia juga sering melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya dan terkadang kepada anak-anaknya. Selain temperamental, ayahnya juga diketahui sering berselingkuh dengan banyak wanita, termasuk salah satu wanita asal Filipina, yang akhirnya membuat ibunya tidak kuat dan mengalami kerusakan mental serta memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pada saat itu, Takayuki masih duduk di bangku SMP dan harus siap menerima keadaan bahwa ayahnya dengan cepat memutuskan untuk menikah lagi dengan selingkuhannya yang berasal dari Filipina. Dengan kematian ibunya dan harus hidup bersama dengan ibu tiri serta saudara tirinya, Takayuki mulai berulah dan sering mendapat masalah di sekolahnya. Sejak akhir SMP hingga tahun-tahun sekolah SMA-nya, Takayuki dikenal kecanduan dan tergila-gila dengan aktivitas seksual termasuk masturbasi obsesif, kecanduan pornografi, serta selalu membicarakan hal-hal tentang seks dan fantasi seksual. Dia juga sering mengatakan kepada teman-teman sekolahnya tentang motivasi dan keinginannya untuk mengalami aktivitas seksual. Kemudian setelah lulus SMA, Takayuki mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan pipa ledeng dan memulai magangnya sebagai tukang ledeng. Namun meskipun begitu, pada saat-saat dia seharusnya pergi bekerja, Takayuki malah sering membolos dan memilih untuk pergi ke rumah temannya atau nongkrong seharian di pusat arkade. Hingga pada suatu hari dengan dorongan pornografi yang begitu kuat di kepalanya, Takayuki memutuskan untuk mencari calon korbannya. Dia pamit dari rumahnya dan berpura-pura pergi kerja dengan menggunakan seragam kerjanya. Korban Hiroshi Motomura adalah seorang pekerja kantoran yang menikah dengan Yayoi yang pada saat itu berusia 23 tahun. Setelah pernikahan tersebut, mereka memiliki bayi perempuan berusia 11 bulan yang diberi nama Yuka. Keluarga tersebut adalah keluarga muda yang normal dengan kategori kelas menengah dan tinggal di sebuah apartemen yang telah disediakan oleh perusahaan Hiroshi. Sehari-hari, Yayoi bertugas sebagai ibu rumah tangga yang merawat bayi, suami, dan kebutuhan keluarganya. Sementara itu, Hiroshi akan pergi bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya tersebut. Hiroshi mengatakan bahwa Yayoi adalah seorang istri cantik yang memiliki sifat murah hati, penyayang, dan juga serius dalam merawat keluarga kecilnya. Yayoi akan memastikan bahwa keluarganya selalu sehat, bahagia, dan menabung uang dari nafkah suaminya untuk persiapan masa depan mereka bertiga. Namun sayangnya, upaya Yayoi untuk menciptakan masa depan yang bahagia dan sukses untuknya dan putrinya akan dipersingkat oleh Takayuki yang mencari mangsa untuk seseorang yang bisa dia paksakan hasrat seksualnya. Kejahatan. Pada tanggal 14 April tahun 1999, Takayuki telah memutuskan bahwa dia ingin berhubungan seks dengan seseorang dan dia akan menggunakan kekerasan untuk bisa mendapatkan keinginannya. Takayuki menyamar sebagai pekerja perbaikan drainase dengan berpakaian seperti seorang tukang pipa. Dia juga telah membawa lakban, tali, dan alat lain yang menurutnya mungkin dia butuhkan tidak hanya untuk membodohi orang agar percaya bahwa dia sedang memeriksa pipa drainase, tetapi juga barang-barang yang akan membantunya menahan seorang wanita sehingga dia bisa memperkosanya. Dia kemudian mengunjungi gedung apartemen tempat Yayoi tinggal dan mulai mengetuk beberapa pintu secara acak. Setelah membunyikan bel pintu, mendapatkan akses ke rumah serta menyadari bahwa itu cukup mudah dan orang percaya dia benar-benar dikirim untuk memeriksa pipa gedung, dia mulai berburu apartemen yang dihuni seorang wanita muda cantik yang bisa dia incar. Tepat setelah jam 2 siang, Takayuki tiba di apartemen Yayoi. Setelah Yayoi membuka pintu, Takayuki
mulai memberitahunya bahwa dia diperintahkan dari perusahaannya untuk memeriksa pipa apartemen di gedung tersebut. Karena Takayuki mengenakan seragamnya, memiliki peralatan dan terlihat resmi, Yayoi tidak merasa curiga dan dia membiarkannya untuk masuk. Ketika masuk ke apartemen tersebut, Takayuki mulai memperhatikan sekitarnya untuk memastikan bahwa Yayoi hanya sedang berdua bersama bayinya. Setelah dia yakin, Takayuki mulai menuju ke kamar mandi untuk berpura-pura sedang melakukan pemeriksaan pipa. Pada saat itu, selagi menunggu pemeriksaan pipa yang dilakukan Takayuki, Yayoi sedang duduk di ruang keluarga sambil menonton TV. Merasa itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan kejahatannya. Takayuki menyelinap dari belakang Yayoi dan mulai mendekapnya. Dia mengangkat dan melemparkan tubuh Yayoi ke lantai dan mencoba menganggangkan kaki Yayoi. Yayoi yang terkejut berusaha sekuat tenaga melawan, namun Takayuki berhasil melumpuhkannya dan mencekik lehernya hingga tewas. Dia kemudian mengikat lengan dan menutup mulutnya dengan selotip untuk berjaga-jaga jika seandainya Yayoi sadar kembali dan berteriak. Kemudian dia melanjutkan untuk melepaskan pakaian dalamnya dan mulai menyerang Yayoi secara seksual. Pada saat itu, Yuka yang berusia 11 bulan melihat kerusuhan tersebut dan mulai menangis dengan kencang sambil berusaha meraih tubuh ibunya. Takut tangisan tersebut akan menimbulkan masalah, Takayuki mengambil Yuka dan membanting kepala dan tubuhnya ke lantai beberapa kali. Namun ketika tangisan Yuka semakin kencang, Takayuki kemudian mengambil talinya, melilitkannya di leher Yuka dan mencekiknya hingga tewas. Setelah Yuki menghabisi ibu dan anak tersebut, dia menggunakan bahan pembersih untuk menyemprot dan menghilangkan sidik jarinya dari permukaan apartemen dan tubuh para korban. Selanjutnya, dia mengambil tubuh setengah telanjang Yayoi untuk mendorongnya ke dasar lemari futon dan memasukkan tubuh Yuka ke dalam kantong plastik serta menyimpannya di dalam lemari. Sebelum meninggalkan apartemen, dia menemukan dompet bermerek mahal milik Yayoi yang berisi sekitar 6.000 yen. Begitu keluar dari gedung, dia memutuskan untuk pergi makan siang dan membeli makanan ringan dengan uang yang dia curi, serta pergi ke rumah teman dan pusat arkade untuk bermain video games. Hiroshi yang pulang setelah bekerja menjadi khawatir ketika dia tidak bisa menemukan istri dan anaknya. Dia mulai mencari-cari di sekitar apartemennya dan terkejut ketika menemukan mayat setengah telanjang istrinya berada di lemari futon. Dengan cepat kemudian dia menghubungi polisi, dan ketika polisi datang untuk mulai menyelidiki TKP, polisi kembali menemukan mayat Yuka di dalam tas yang disimpan di dalam lemari. Penangkapan dan hukuman. Terlepas dari tindakan Takayuki untuk membersihkan apartemen, sidik jarinya, dan menyembunyikan mayat para korban, dalam waktu 4 hari polisi berhasil menemukan dan menangkapnya. Melalui rekaman CCTV dan kesaksian dari para penghuni apartemen lain yang pernah dikunjungi Takayuki, polisi prefektur Yamaguchi menangkap Takayuki dan menuntutnya atas pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Takayuki mengakui kejahatannya dan jaksa memutuskan untuk mengadilinya di pengadilan distrik Yamaguchi serta meminta hukuman mati. Biasanya mereka yang berusia di bawah 20 tahun diadili sebagai anak di bawah umur dan akan dikirim ke pengadilan keluarga. Namun karena kekejaman dan keganasan yang telah dia lakukan, kasus tersebut dipindahkan ke pengadilan orang dewasa. Meskipun jaksa penuntut menginginkan hukuman mati, pembela Takayuki menginginkan hukuman yang lebih ringan dengan alasan bahwa Takayuki telah meminta maaf di pengadilan. Selain itu, pembelanya juga mengatakan bahwa hukuman mati harus dihindari karena dia tidak berniat membunuh mereka dan dia harus didakwa dengan menimbulkan cedera yang mengakibatkan kematian, bukan didakwa dengan pembunuhan. Pada bulan Maret tahun 2000, dengan alasan bahwa ini adalah pelanggaran pertamanya, masih di bawah umur, dan dia telah meminta maaf di pengadilan, pengadilan memutuskan Takayuki bersalah tetapi memberi Takayuki hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan setelah 12 tahun. Jaksa penuntut dan Hiroshi yang mendengar putusan tersebut merasa sangat kesal dan marah karena dianggap hasil tersebut tidak masuk akal. Kemudian jaksa penuntut pun mengatakan, "Saya juga punya anak perempuan yang masih kecil, jadi saya tidak bisa membayangkan ada orang yang begitu kejam, sehingga bayi yang tidak bisa berjalan tetapi merangkak ke sisi ibunya malah ditangkap dan dilempar ke lantai lalu dibunuh secara brutal. Jika keadilan tidak dapat memberikan hukuman yang serius kepada orang seperti itu, untuk apa lagi keadilan? Saya sangat tidak setuju dengan hasil percobaan seperti itu. Begitu kita mengalah pada hasil persidangan seperti itu, kasus tersebut akan menjadi tolak ukur bagi hakim di masa mendatang. Saya benar-benar tidak mengizinkannya. Bahkan jika
bahwa saya tidak setuju, saya akan menuntut sampai akhir. Bahkan jika saya gagal 100 kali, saya akan mencoba yang ke-101. Mari berjuang untuk kemajuan reformasi peradilan. Sayangnya pada bulan Maret tahun 2002, banding di Pengadilan Tinggi Hiroshima sekali lagi menguatkan hukuman seumur hidup Takayuki. Namun dalam banding berikutnya ke Mahkamah Agung Hiroshima, Takayuki membalikan posisinya dan menyangkal telah membunuh Yayoi dan bayinya, yang membuat Mahkamah Agung akhirnya memerintahkan untuk melakukan sidang ulang. Dalam persidangan ulang pada tahun 2006 di Pengadilan Tinggi Hiroshima, pembela Takayuki menggunakan berbagai alasan kenapa dia melakukan kejahatan tersebut. Pembelanya menjadikan bunuh diri ibu Takayuki sebagai alasan dan mengatakan bahwa dia merindukan sosok ibunya, di mana dia memeluk Yayoi seperti memeluk ibunya sendiri. Namun karena Takayuki memeluk dengan sangat erat, membuat Yayoi tidak bisa bernapas yang mengakibatkan kematiannya. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa Takayuki telah belajar dari sebuah cerita bahwa tindakan pemerkosaan terhadap mayat dapat menghidupkannya kembali. Jadi, dia berpikir untuk masukkan spermanya ke dalam tubuh korban dengan harapan itu akan membuatnya hidup kembali. Dia juga mengatakan bahwa dia mengikatkan pita di leher Yuka untuk menghentikannya menangis. Tapi ketika dia mengetahui bahwa Yuka meninggal, dia memasukkannya ke dalam tas di lemari sehingga Doraemon dapat memperbaikinya. Namun jaksa telah menemukan surat yang dikirim Takayuki kepada teman-temannya yang menunjukkan bahwa dia tidak menyesal dan menganggap apa yang telah dia lakukan sama dengan anjing jantan yang mengawini anjing betina. Dari surat tersebut juga mengisyaratkan bahwa dia mungkin menemukan korban lain serta merasa senang bahwa dia akan segera bebas dari hukumannya. Dan pada akhirnya pada bulan April tahun 2008 secara sah ketok palu Pengadilan Tinggi Hiroshima menjatuhkan hukuman mati kepada Takayuki. Kemudian pada bulan Februari tahun 2012, pembelanya kembali mengajukan banding, namun Mahkamah Agung menolak banding tersebut dan menguatkan hukuman mati untuk Takayuki Fukuda. Hingga saat ini Takayuki Fukuda masih tinggal di pusat penahanan Hiroshima sambil menunggu waktu eksekusinya.